begitu kita melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh nyata kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus sudah memulaikan yang baik dalam hidup kita. Sungguh teramat baik, bahkan Dia memberikan kita hal yang sempurna, sungguh sempurna. Naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita. Naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Allah Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi usaha kami. Engkau berikan yang terbaik. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami. Mari Bapak Ibu, kita masuk hadirat Tuhan. Kita masuk dengan sungguh, dengan hati yang penuh sukacita. Katakan Yesus kau telah memulai. Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu, Yesus. Yesus, kau telah memulai. Kami adalah karya yang mulia Tuhan, yang mulia yang kau buat. Terima kasih Yesus. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku.
Pujilah namamu. membutuhkan. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan amin dengan iman. Yes, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau.
membuat kami merasa lemah, tapi Engkau mengingatkan kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami, ada aku. Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi kami Tuhan. Ini aku. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh baik, sungguh luar biasa. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Katakan kepada Yesus dengan iman yang penuh, ketika aku tidak melihat jalan terbuka Tuhan, ketika aku melihat semua jalan tertutup, semua pintu tertutup, tapi aku boleh percaya melalui kuasa-Mu, melalui mukjizat-mukjizat-Mu dalam kehidupanmu, kehidupanku, aku boleh berkata, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Yes. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti
Mari kita tunduk kepala dan berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan terus izinkan bagi kami untuk datang beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami percaya itu tidak mengurangi hadirat Tuhan dan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh membuka hati kami dan pikiran kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita beribadah pagi ini dalam bentuk online, tetapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang 25 ayat 14 sampai 30, tetapi penekanan kita pada ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan hambamu. Nah, pagi ini kita akan berbicara dengan satu tema, yaitu selesai dengan baik. Kita berhenti sejenak di dalam tema ini. Selesai dengan baik, tentu ada satu kepercayaan, tanggung jawab, dan kerja keras, sehingga sebuah pekerjaan atau sebuah tugas dikatakan selesai dengan baik kalau kita bisa dipercaya dan punya tanggung jawab dan kita bekerja keras sesuai dengan ayat nanti yang kita baca, yang barusan saja kita baca. Selesai dengan baik atau finish well. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita coba berbicara mengenai 3 kata, yakni latar belakang dari kitab Injil ini dan juga konsep perumpamaan dan makna perumpamaan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Matius ditulis adalah untuk pembelaan iman orang percaya Yahudi terhadap tuduhan orang Yahudi yang belum percaya tentang kelahiran, masa kanak-kanak, serta kematian Yesus Kristus. Pribadi Yesus merupakan penghalang bagi orang Yahudi untuk percaya karena Yesus lahir di luar perkawinan. Kematiannya yang disalibkan adalah batu sandungan bagi sebagian orang Yahudi. Injil Matius mengajak orang Kristen Yahudi supaya teliti dan cermat mempelajari pengajaran Yesus, serta mampu mengajak orang Yahudi yang belum percaya menerima Yesus sebagai Raja mereka yang sebenarnya. Dalam konteks perumpamaan ini, Injil Matius mengajak orang Kristen Yahudi boleh menjadi teladan, melakukan firman Allah dan memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Secara luas itulah konteks Injil Matius. Dalam konteks yang sempit saya katakan tadi bahwa Injil Matius mau mengajak orang Yahudi percaya supaya mereka boleh menjadi teladan, melakukan firman Tuhan dan memuliakan Allah dalam hidup mereka. Kalau kita membaca dari perikop ayat 14 sampai 30, di situ ada 3 cerita tentang perumpamaan talenta. Allah memberikan talenta kepada 3 pribadi yang berbeda dan mereka menerima juga berbeda-beda. 5, 2, 1. Orang pertama diberikan 5, orang yang kedua diberikan
2, dan orang yang ketiga diberikan 1. Kesan yang timbul seperti tak ada keadilan, karena ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Tetapi tidaklah demikian. Allah mengetahui berdasarkan kemampuan masing-masing. Itu sebabnya Allah memberikan 5, 2, dan 1. Mengapa demikian? Supaya orang percaya tidak saling cemburu. Karena beberapa orang mampu mengerjakan banyak perkara, sementara sebagian hanya mengerjakan pekerjaan sederhana. Intinya adalah setiap orang percaya harus menggumulkan apa yang menjadi bagiannya dan mengerjakannya dengan setia sampai waktu yang dipercayakan itu selesai. Sampai waktu yang dipercayakan itu selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat makna dari perumpamaan yang baru saja kita baca mengenai talenta. Ada banyak orang-orang mengkhotbahkan dari perumpamaan ini tentang khotbah alegori. Tetapi kita mau melihat kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak bisa mengatakan apa yang dicatat di dalam Matius pasal 25 ini hanya berbicara mengenai uang atau harta semata. Sejumlah talenta yang dipercayakan ini bukanlah berbicara mengenai uang atau harta semata, melainkan tentang kesetiaan dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan karena jumlah talenta yang diberikan berbeda-beda satu dengan yang lain, maka talenta tidak berbicara tentang Injil atau personal gift. Namun pesan perumpamaan secara keseluruhan adalah berbuah dan bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan. Apa sih yang Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada 3 hal yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai waktu. Waktu. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian mempersembahkan waktu kepada Tuhan? Atau berapa banyak di antara kita yang membuang waktu dan tidak memuliakan Tuhan? Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita 1 kali 24 jam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita tidur 8 jam dan kemudian bekerja dari jam 7 sampai jam 5 sore, atau mungkin ada yang jam 8 sampai jam 9. Itu waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertanyaan kita sebagai orang percaya, berapa banyak kita mempersembahkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Memuliakan Tuhan di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam masa-masa yang sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian, lockdown sekarang atau virus corona yang ada sekarang ini, dari sisi positif adalah bahwa ada mesbah-mesbah yang baru di dalam rumah tangga kita. Ada mimbar-mimbar yang kita bangun di dalam rumah tangga kita. Oleh karena banyak waktu di mana kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Bersama-sama dengan keluarga, baik di pagi hari maupun di siang hari maupun di malam hari, kapan saja kita bisa membuat mesbah bagi Tuhan, mempergunakan waktu yang baik bagi Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil sisi positif dari situasi ini. Kita membangun mesbah bagi Tuhan. Kita membuat mimbar-mimbar baru di dalam rumah tangga kita, menggunakan waktu yang ada saat ini untuk kemuliaan Tuhan.
Yang kedua, makna rohani dari perumpamaan ini adalah kemampuan atau kepintaran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang seringkali kemampuan kita selewengkan, tidak memuliakan Tuhan, tidak mengindahkan nama Tuhan, melenceng, bahkan kita melakukan atau mempergunakan kepintaran kita, kemampuan kita kepada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Itu sebabnya dengan judul pada pagi hari ini, selesai dengan baik. Kalau kita mempersembahkan kemampuan kita, mempersembahkan kepintaran kita kepada Tuhan, maka suatu saat Tuhan akan berkata, "Hai anakku yang setia, sabarlah dengan aku, selesai dengan baik." Kemampuan dan kepintaran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa talenta Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa kepintaran Bapak Ibu Saudara sekalian? Persembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dengan kemampuan dan kepintaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, makna perumpamaan dari Matius 25 ini adalah uang atau kekayaan, harta kita. Berapa banyak orang-orang saat ini diperhamba oleh uang, diperhamba oleh harta mereka, diperbudak oleh harta uang mereka. Bahkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka itu menyakitkan hati Tuhan, menjadi kesedihan bagi Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena menghambur-hamburkan uang mereka yang tidak berguna dan tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu, kemampuan, kepintaran, uang, harta dan kekayaan kita diizinkan Tuhan itu kepada kita adalah supaya kita menggunakannya sebaik mungkin bagi kemuliaan Tuhan, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Itu yang dimaksud dengan perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak yang dipercayakan Tuhan kepada kita sekalian. Marilah kita buat itu semua untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga Allah mampu. Allah berkata kepada kita, "Hai hambaku yang baik dan setia, aku akan mempercayakan perkara yang lebih besar, turut dalam kebahagiaan hambamu." Rindukah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah berkata demikian kepada kita karena kita sudah menyelesaikan dengan baik waktu, kemampuan kita, kekayaan kita, harta kita kepada Tuhan. Kata baik itu adalah good, well, nice. Dalam bahasa Indonesia, bagus, hebat, beruntung atau rapi. Sedangkan kata setia adalah loyal, taat, bakti, faithful, tepat, persis dengan kenyataan, true, benar, betul, sungguh. Jadi kalau saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mempersembahkan waktu kita, kemampuan kita, uang kita, harta kita, maka Allah akan berkata kepada kita, Allah berkata kepada kita, "Hai hambaku yang hebat dan loyal, turutlah dalam kebahagiaan hambamu." Luar biasa. Jadi ketika kata baik dan setia disampaikan Tuhan kepada kita, itu berbicara mengenai ketaatan kita, loyalitas kita, bakti kita, dan integritas diri kita di hadapan Tuhan.
Sedangkan hamba yang ketiga dikatakan, hai hambaku yang malas dan jahat. Jadi dua padanan kata yang sama, baik dan setia. Baik karena setia melakukan firman Tuhan, baik dan setia karena memuliakan Tuhan. Sedangkan hamba yang ketiga dikatakan jahat dan malas. Dia jahat karena dia malas mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memuliakan Tuhan dengan waktu kita, kemampuan kita, uang kita dan harta kita, supaya Tuhan berkenan dan berkata, hai hambaku, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu atau rajamu. Suatu saat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merindukan hal yang sama ketika Yesus memanggil nama kita masing-masing dan berkata, hai hambaku Alex, atau hamba-hamba Tuhan yang lain, atau jemaat yang lain, turutlah dalam kebahagiaanku. Bukankah yang ini kita rindukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, menyelesaikannya dengan baik. Saya katakan tadi, ada kepercayaan, ada tanggung jawab, ada kerja keras yang dilakukan sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 16 berkata, segera bergeraklah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Kata segera di situ adalah segera, dan menjalankan sebenarnya adalah mengerjakan. Jadi segera mengerjakan, tidak ditunda-tunda. Tentu dalam mengerjakan, tentu dalam melakukan yang saya katakan tadi, bertanggung jawab dan ada kerja keras di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, perumpamaan tentang talenta ini adalah bukan saja hanya harta, bukan saja hanya uang kita, tetapi seluruh kehidupan kita memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, marilah itu semua kita persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih tentang konsep perumpamaan dan makna perumpamaan yang baru saja kami dengar tentang seluruh kegiatan kehidupan kami, waktu kami, kepintaran kami, harta kami, harus kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.